Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Amin Nurbait berserta ofisial yang memberi kami kehormatan untuk bisa bertamu dan diterima dengan baik di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari hubungan silaturahim yang lebih dekat insya Allah. Selanjutnya, saudara sekalian, di sini saya ingin menyampaikan pesan, nasihat untuk saudara-saudara saya yang masih di Jokam. Yang pertama, saya yakin semua saudara-saudara saya di Jokam adalah orang-orang baik yang punya tujuan mulia, ingin masuk surga, selamat dari neraka. Saudara-saudara memilih ikut Jokam atau tetap di Jokam, saya yakin juga karena meyakini bahwa yang diajarkan di dalam Jokam adalah murni pemahaman sesuai dengan Quran hadis. Akan tetapi yang perlu saudara-saudara sekalian pahami bahwa Al-Quran al-Hadis itu, kalau ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan, itu adalah obatnya hati. Nah, yang tabibnya, dokternya adalah para ulama. Artinya Quran hadis ini bisa kita pahami dengan benar ya harus melalui ulama. Gitu. Tentunya tidak setiap orang yang mengaku dia itu sebagai ulama, sebagai ustadz, kemudian bisa kita ambil, kita percaya perkataannya juga tidak. Maka kepada siapa, ulama-ulama seperti apa kita harus belajar? Tentunya adalah ulama-ulama yang dikenal di kalangan kaum muslimin. Apabila di Jokam banyak sebutan ulama-ulama, mulai dari ulama paku bumi, ulama 100, ulama sepuh dan sebagainya. Mereka di luar kalangan Jokam nggak ada yang mengenal mereka, ya, tidak jelas mereka itu lulusan dari mana. Ini tentu kita masih meragukan gitu ya, nggak bisa sepenuhnya percaya dengan mereka, nggak bisa. Baik, katakan kita berprasangka baik dengan mereka, tapi kita juga harus di situ mengembalikan lagi kepada rujukan yang di atasnya. Artinya kita juga harus tahu ketika mereka menyampaikan sesuatu ini sesuai nggak nih dengan tafsirnya ulama-ulama dahulu, ya, penjelasan ulama-ulama dahulu ini sesuai apa tidak, gitu ya. Metode lain yang tentu lebih ringkas dan lebih mudah, adalah kita cari pembanding, ya, kita cari pembanding apa-apa yang dijelaskan di dalam kajian-kajian Jokam, coba kita bandingkan dengan pengajian-pengajian ustadz-ustadz lain. Itu kita bandingkan sesuai apa enggak. Nah, kalau di situ kemudian ada pertentangan, cobalah kita cari-cari rujukannya sehingga kita enggak mendapatkan informasi hanya dari satu pihak saja. Saudara sekalian, kalau kita biasa
ditakut-takuti, tidak boleh mendengar dari tempat-tempat lain, tidak boleh membaca-baca dari kitab-kitab yang tidak direkomendasikan oleh keimaman Jukam. Nah, seharusnya akal kita itu tanggap gitu ya. Akal kita tanggap. Nah, ini metode penipuan ini. Nah, orang mengajarkan sesuatu yang diklaim di depan kita ini yang paling benar, nah, ini yang paling murni, kemudian kita dilarang untuk mencari informasi ke tempat lain. Nah, ini metode penipuan seperti ini. Gitu. Jadi, saudara-saudara yang ada di Jukam, ya, saya sarankan untuk belajarlah, dengarkan dari tempat lain. Ya. Kalau mungkin dengan kita yang mantan-mantan Jukam mungkin nggak bisa percaya karena itu orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang sudah nyimpang dan terpengaruh dan sebagainya. Nah, coba yang lain. Nah, coba yang lain. Ada enggak sih? Nah, yang membenarkan ajaran Jukam itu ada enggak? Ya, misalnya, saya kalau orang-orang yang lulusan Saudi saya nggak percaya. Nah, itu kan orang-orang Wahabi, nah orang-orang Salafi. Ya udah cobalah cari yang dari lulusan yang mana, kita yang lulusan Mesir atau lulusan Libya dan sebagainya. Coba tanyakan kepada mereka, ada enggak yang membenarkan ajaran seperti ajaran Jukam ini? Ya, kalau di mana-mana tidak ada yang membenarkan dan pelajaran itu adanya hanya di Jukam saja. Ya, nah ini kita patut curiga yang salah itu yang ini, gitu loh ya. Kita dalam masalah ini tidak bisa bersandar pada dalil wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, nah, jadi karena apa? Nah, kebanyakan manusia yang tidak bisa kita jadikan hujah itu adalah orang awam. Gitu ya. Kalau kita berselisih dengan umumnya ulama, ya, atau bahkan hampir semua ulama, kita berselisih dengan mereka, ini namanya syudzuz, ya, sikap syadz yang seperti ini, ya, yang sering kali saudara dengar, waman syadza ilan nar, ya, syudzuz itu ya seperti ini. Ya, kita memiliki pemahaman yang sama sekali tidak dimiliki oleh ulama-ulama Islam. Ini namanya syudzuz. Nah, yang kedua, ya, pesan saya kepada saudara-saudara sekalian yang sudah paham, mengerti dengan kesesatan Jukam, gak usah takut untuk hijrah. Ya, gak usah takut untuk hijrah. Ketika kita keluar dari Jukam, ya, teman kita banyak kok. Contohnya ini di sini saya nggak pernah kenal dengan Ustadz Ami sebelum saya keluar dari Jukam. Nah, ustadz-ustadz yang lain, saya juga nggak pernah kenal dengan mereka sebelum saya keluar dari Jukam. Ya, jadi seandainya, yang kita takutkan adalah komunitas atau sekelompok orang, ya, maka Jukam itu komunitasnya lebih kecil. Jauh lebih kecil dibandingkan komunitas Islam yang lain. Jukam itu hanya berapa sih? Nah, Jukam itu kalau dihitung paling banyak itu paling cuma 1,5 juta saja. Nggak lebih dari itu. 1,5 juta aja itu mungkin udah paling tinggi, angka paling tinggi itu. Nah, sementara umat Islam di luar itu lebih banyak. Ya. Nggak usah bicara tentang statistik lah. Kita lihat di lingkungan kita saja. Nah, misalnya di kampung saya, di kelurahan itu umat Islam itu ada berapa ratus atau berapa ribu keluarga. Kemudian Jukam itu ada berapa? Paling tidak tuh kelurahan ada 10 keluarga, 15 keluarga. Bandingkan dengan yang ratusan ribuan. Nah, artinya ketika kita ini mau bicara tentang akeh-akehan konco, banyak-banyakan teman, ya. Di luar Jukam itu lebih banyak. Nah, kemudian apa yang biasa ditakut-takutkan oleh pengurus nanti kalau keluar nggak ada yang ngeramut, keluar nggak misalnya kalau mati nggak akan dikubur dan sebagainya, itu sesuatu yang nggak perlu kita takutkan.
ya, sesuatu yang nggak perlu kita takutkan, karena orang kalau sudah mati ya sudah selesai kok urusannya. Adapun dia mau diramut atau enggak itu dosanya urusannya yang masih hidup. Kalau nggak diramut yang dosa yang masih hidup, bukan yang mati. Gitu. Kemudian mungkin ditakut-takuti nanti keluar deblek dan sebagainya. Nah, kita bisa lihatlah teman-teman yang keluar seperti apa, kemudian hidupnya pada deblek juga tidak. Nah, kalaupun harus deblek karena hijrah, itu kurup, ya, kurup. Tapi kita yakin dengan janji Allah, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Nah, akan lebih banyak keluasan ketika kita berani untuk hijrah. Nah, jadi kita memang hijrah bukan untuk tujuan mencari komunitas yang lebih besar. Tentu bukan itu tujuan kita, mencari ma'isyah yang lebih luas dan sebagainya, bukan tujuan kita. Seperti tujuan kita masuk di Jokam apa? Ya, tujuan kita tetap di Jokam adalah semata-mata mencari surga, selamat dari neraka, itu tujuan kita. Nah, kemudian kita mendapatkan bukti bahwa jalan masuk surga itu nggak kayak yang seperti diajarkan oleh Jokam. Ya, ini kita harus tegas, kita dari awal cari surga. Ya, kita dari awal cari surga. Kalau sudah terbukti ini bukan jalannya masuk surga, ya kita tinggalkan. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang masih ada di Jokam, yang Allah belum membukakan hatinya, Allah membukakan hatinya. Yang sudah mulai terbuka, semoga Allah memudahkan jalan hijrahnya. Yang sudah hijrah, mudah-mudahan Allah memberikan bisa istiqamah dalam hijrahnya, dan betul-betul hijrah untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Aqulu ma tasma'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.